Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Media Hikmah. Jangan lupa tonton sampai habis. Jadi, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah benar-benar memberikan perhatian terhadap siasat syar'iyyah, terhadap politik Islam. Ya. Di antaranya ada ulama-ulama Ahlus Sunnah, ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau tulis kitab As-Siyasah As-Syar'iyyah. Itu disarah oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau Imam Masjidil Haram. Dan kitab sarahnya itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dan banyak kita lihat di beberapa toko-toko buku Islam di Indonesia. Diberi judul Politik Islam. Ada lagi ulama Ahlus Sunnah, yaitu Al-Imam Mawardi rahimahullah. Beliau tulis kitab Al-Ahkam Sultaniyah. Bagaimana aturan-aturan syariat ini mengatur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu diatur oleh syariah. Nah, itu. Jadi benar-benar dua kitab itu, bahkan kitab syarahnya juga menjadi rujukan dunia Islam, termasuk di Indonesia. Nah, ini banyak dijadikan sebagai rujukan. Karena apa? Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah itu tidak hanya sebagai Nabi dan Rasul. Rasulullah itu juga sebagai kepala negara. Tidak hanya sebagai Nabi dan Rasul. Rasulullah sebagai kepala negara. Bahkan Rasulullah menggerakkan politik itu dari mana? Masjid. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kenapa di Indonesia banyak yang alergi politik? Bahkan sampai ada statement jangan berpolitik di masjid. Itu karena pengaruh kolonialisme penjajahan Belanda. 350 tahun kita dijajah oleh Belanda. Mungkin bapak-bapak yang sepuh-sepuh ini, bapak-bapak yang sudah tua, itu pernah mengalami masa penjajahan Belanda. Jadi biasanya itu yang istilahnya cecunguk itu, ya istilahnya orang-orang yang pegawai-pegawai Belanda itu, ya pribumi tapi jadi pegawainya Belanda, itu duduk di bangku di belakang. Nah sementara Ustadz kiainya sedang ceramah. Kalau ketika kiainya ini ceramah, apalagi yang dibacakan ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Langsung stop. Gitu. Jadi yang ini petugas yang orang pribumi yang digaji oleh Belanda tadi langsung stop, jangan dilanjutkan. Karena itu ayat yang dilarang oleh penjajah Belanda. Itulah kondisi umat Islam ketika dijajah hampir 350 tahun. Jadi masjid nggak boleh digunakan untuk berpolitik. Jadi kalau berpolitik itu urusan penjajah. Kalau dagang itu urusannya baute. Apa baute? Baute. Cina. Apa kalau bahasa sini, Pak? Cino. Kalau dagang itu urusan Cino. Nah, sementara umat Islam di masjid itu cukup sholat saja. Nggak boleh yang lain. Bahkan sampai umat Islam haji, ya, itu dipeta oleh penjajah Belanda. Kenapa? Rata-rata orang umat Islam yang haji itu pulang dia akan melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Sehingga akhirnya dipetakan itu. Kalau ada datang kampung, nah ini langsung ditulis haji, hajah. Ini langsung dicentang, Pak. Langsung diplot oleh penjajah Belanda. Ini berbahaya. Jadi rata-rata pulang dari haji pasti melakukan perlawanan terhadap penjajah. Itu dulu. Benar, Pak? Benar, Pak, ya? Ini sejarah. Nah, ternyata sekarang muncul lagi. Umat Islam tidak boleh berbicara di dalam masjid. Berarti kita sedang dijajah. Kalau dulu Belanda, sekarang Cino. Dari Cino kan? Apa Cino? Apa Cino? Cino. Nah, ini kita dijajah sekarang. Nah ini saya bukan apa yang saya sampaikan ini bukan terus akhirnya tanpa data, Pak. Jadi saya sampaikan kepada bapak, ibu-ibu beberapa sebelum saya ke sini, sebelum saya ke safari dakwah ke Padang, ke Pekanbaru, ke Riau ini, itu saya mengadakan silaturahmi ke beberapa tokoh-tokoh ulama nasional. Habis itu saya mencoba untuk silaturahmi ke beberapa pakar-pakar hukum tata negara. Bahkan saya diajak acara podcast dengan Profesor Refli Harun. Nah itu, saya banyak ilmu yang saya dapatkan dari beliau. Habis itu ada pertemuan saya ikut, dan kebetulan di depan saya itu ada Jenderal Purnawirawan Tias Sudarto, mantan Kasat.
Sebelahnya ada Jenderal Purnawirawan Sunarko, mantan Danjen Kopassus. Sebelahnya lagi ada Jenderal Purnawirawan Soeharto, mantan Komandan Marinir. Dan sebelahnya lagi beberapa jenderal-jenderal saya tidak hafal namanya. Bahkan ada Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras, itu dari mantan Kopassus. Nah, itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terakhir 2 minggu kemarin saya bertemu dengan mantan Panglima TNI, yaitu Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Dari pertemuan ini tadi, saya mengambil satu kesimpulan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ternyata sekarang Indonesia ini sedang menghadapi peperangan. Tapi kita kan nggak tahu. Tapi menurut jenderal-jenderal nanti, sekarang sudah terjadi peperangan. 3 sekaligus 3 peperangan. Nah, kita kan telang-telang saja. Ya kan? Karena saking nggak tahunya. Padahal ini kerusakannya dahsyat, Pak. Kerusakannya dahsyat. Yang pertama, itu perang asimetris. Kalau bahasa akademiknya perang nirmiliter, non-militer, tanpa senjata. Itu. Ya kan? Bahkan sekarang senjatanya pakai senjata biologis. Virus. Pakai senjata biologis. Virus. Nah, ini targetnya untuk depopulasi. Pengurangan jumlah penduduk. Jahat ini, Pak. Jahat ini. Salah satu korbannya adalah Kiai Haji Tengku Zulkarnain. Salah satu korban. Kalau di Solo ada kurang lebih 24 ustadz. Ya. Banyak yang jadi korban, banyak ulama, ustadz. Jadi kok aneh ya, virusnya itu kok cari ini. Nyarinya itu kok jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini perang asimetris. Yaitu Cina mencoba melakukan gerakan yang sering disebut dengan One Belt One Road. Dengan kekuatan fulus. Ya kan? Dengan kekuatan dana. Cina dengan proyek One Belt One Road itu menjangkau 65 negara, termasuk Indonesia. Dan 70% populasi dunia. Ini yang dilakukan Cina. Bahkan strategi Cina, yaitu dengan one country two system. 1 negara, 2 sistem. Elaborasi 2 ideologis. Kapitalisme dan komunisme. Ini yang dilakukan oleh Cina. Bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, proxy war, perang boneka. Artinya apa? Untuk mencengkram Indonesia, itu cukup dengan boneka. Artinya apa, Pak? Boneka ini. Pengkhianat bangsa. Jadi ternyata di Indonesia ini lebih banyak pengkhianatnya daripada penyelamatnya. Benar enggak? Ini sedang terjadi di Indonesia, proxy war. Kemudian yang ketiga itu neo-cortex war. Jadi perang narasi. Ini yang sedang terjadi. Kalau dulu Cina ketika start 2016 menggunakan strategi yaitu memberikan stigma kepada umat Islam, yaitu stigma radikalisme. Jadi kenapa? Jadi tujuan Cina memberikan stigma terhadap umat Islam radikal, itu tujuannya untuk melemahkan umat Islam. Jadi stigma radikal itu hanya hantu yang diciptakan oleh Cina untuk menjadikan umat Islam menjadi musuh nomor 1, number 1. Nah ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, rakyat kita, umat Islam se-Indonesia semakin cerdas. Ternyata selama ini itu mereka itu begini, Pak. Radikal, nunjuknya kan ke umat Islam, tapi ujungnya nunjuk ke dirinya sendiri. Ternyata yang menuduh umat Islam dengan stigma radikal, ternyata dia sendiri yang menghancurkan negara Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia. Ya kan? Akhirnya kan sekarang umat Islam semakin cerdas. Ternyata yang selama ini nuduh umat Islam radikal, ya kan? Ternyata mereka sendiri yang melakukan pengerusakan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Sampai pengerusakan ideologi. Ini. Nah sekarang stigma radikal sudah mulai melemah. Sekarang diganti, Pak. Pengalihan isu. Itu dimunculkan pondok pesantren Zaitun. Ya kan? Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini ternyata diakui akhirnya sekarang. Jadi Kementerian Agama itu mensupport pondok pesantren Zaitun itu rutin miliaran, Pak. Itu. Bahkan pendanaannya itu juga pencucian uang juga di situ. Ya kan? Luar biasa. Makanya pondok pesantren Zaitun ini pondok pesantren yang termegah, terkaya se-Asia Tenggara. Gitu.
sekarang dia dijadikan sebagai ujung tombak untuk melakukan taswif, pelecehan terhadap Islam, pelecehan terhadap Allah, pelecehan terhadap Rasulullah, pelecehan terhadap Al-Quran, pelecehan terhadap ulama, ya kan? Nah ini Neo Cortex War. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya apa pesan dari saya bersilaturahmi terhadap tokoh-tokoh ulama, terhadap pakar-pakar hukum tata negara, pakar hukum pidana, dan beberapa pakar-pakar yang lain, termasuk UI Watch, Universitas Indonesia Watch, dan yang Serikat Buruh itu siapa? Pak Jumhur Hidayat dari ITB, alhamdulillah juga ketemu, ada Dr. Sahganda Nainggolan, ya kan? Alhamdulillah saya juga ketemu beliau, kita diskusi dan sebagainya. Sampai akhirnya saya bertemu dengan jenderal-jenderal Purnawira Angkatan Darat yang tadi saya sampaikan. Terakhir 2 minggu kemarin saya dipanggil mantan Panglima TNI, yaitu Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Apa pesan yang saya simpulkan dari pertemuan saya tadi? Ternyata pilar Indonesia itu ada 2. Kalau dulu ABRI dan umat Islam, sekarang umat Islam dan TNI. Kenapa kok saya depankan umat Islam? Karena apa? Ini dampak daripada umat Islam se-Indonesia ini buta politik, bahkan dibutakan ini, sehingga akhirnya musuh-musuh Islam berkuasa. Nah itu, karena umat Islam buta politik, sampai akhirnya ini Indonesia dikuatkan oleh 2 pilar, ya kan? Akhirnya mereka kunci TNI, dikunci dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. TNI sudah tidak boleh lagi masuk wilayah sosial politik. TNI harus kembali ke barat. Ini Pak. Bahkan pendanaan, ya kan? Anggaran belanjanya antara TNI dan Polri itu 1:3. 1 TNI, 3 Polri. Sehingga persenjataan yang paling canggih milik Polri, Brimob, bukan TNI. Bahkan Bapak Ibu dulu media-media internasional, Kopassus itu masuk ranking 3 tingkat dunia kekuatan militer yang tertangguh seluruh dunia, itu Kopassus. Sekarang langsung turun drastis, benar-benar dilemahkan. Ini Bapak. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya terakhir ketika 2 minggu yang lalu saya dipanggil mantan Panglima TNI Bapak Jenderal Gatot Nurmantio. Saya bertemu di sebuah hotel di Surabaya, Hotel Bintang 5. Saya dirangkul oleh beliau, Ustadz, saya terus ngikuti YouTube-nya Ustadz. Jadi ternyata Pak Gatot sering lihat selama saya lewat YouTube. Nah itu, saya terus baru sadar, ternyata ketika saya safari dakwah di Solo, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, takmirnya kaget. Ustadz, ketika saya tabligh akbar sampai jam 10 malam, takmirnya kaget. Ustaz, di depan masjid itu ada Kopassus. Gimana Ustaz? Loh, enggak apa-apa, aman kan? Mau dijaga Kopassus. Kopassus grup 2, Solo. Bapak tahu kan markasnya kan panjang sekali di Solo itu. Ya kan? Panjang. Luas. Nah, ternyata selesai saya tabligh akbar, saya masuk di ruangan takmir, saya dirangkul dari Kopassus ini. Ustaz sudah jadi keluarga kami. Nah, siapa yang merintahkan Bapak? Yaitu Pak Gatot Nurmantio. Terus saya bisa ngambil kesimpulan, ternyata kalau jenderal itu, kalau dari Angkatan Darat, kalau pensiun itu masih punya power. Kalau polisi kan enggak. Pensiun sudah wassalam sudah. Ya kan, bedanya itu. Kalau mantan jenderal Angkatan Darat masih punya power. Nah itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pesan terakhir beliau menyampaikan, benteng terakhir negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah umat Islam. Akhirnya saya terus kembalikan pada Al-Quran wa Sunnah. Allah ingatkan dalam surah Al-Fatih ayat 23 ini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa anta ya sunnati tabdila. Jadi sunnatullah itu berlaku sejak dulu dan kalian tidak akan pernah melihat, menyaksikan perubahan akan sunnatullah. Artinya apa? Allah yang menciptakan alam jagat raya ini, Allah yang meninggikan langit tanpa tiang ini memberikan kabar, sejarah akan berulang. Yang membedakan adalah warna dan kualitasnya. Kalau dulu ABRI dan umat Islam bersatu melawan komunis, insya Allah ke depan umat Islam dan TNI bersatu menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia ini dari komunis gaya baru. Insya Allah. Allahu Akbar. Ini sejarah akan berulang. Gitu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini tadi prolog, kita masuk materi. Ini tadi prolog.
Nanti kalau adzan Isya, saya dikabari Pak ya, diingatkan. Kita skor adzan Isya dulu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hubungan politik dan keberlangsungan agama Islam. Ini tema yang diminta oleh takmir masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pertarungan ideologis umat Islam Indonesia menghadapi komunis, Ordo Jesuit, Kristiani radikal. Ini yang dulu dimotori oleh Jenderal Ali Murtopo, korlapnya Jenderal LB Murdani, pionirnya Peter Berg. Ini dari komandan Ordo Jesuit dari Belanda. Tiga-tiganya mati, digantikan oleh Luhut Binsar Panjaitan bersama Hendro Priyono. Itu pelanjut Ordo Jesuit dan nasionalis sekuler. Ini adalah pertarungan yang mempunyai nafas panjang sampai sekarang. Pertarungan itu dari dulu sampai sekarang tidak lepas dari skenario global untuk menaklukkan Indonesia, karena Indonesia ini negeri Muslim terbesar di seluruh dunia, dan ini diakui oleh hasil riset lembaga riset dunia, The Pew Forum on Religion and Public Life, yang pusatnya di Amerika. Ini lembaga riset milik orang kafir. Indonesia diletakkan pada ranking pertama jumlah penduduk Muslim terbesar seluruh dunia. Oleh karena itu, tidak lepas daripada skenario global. Kalau dulu Uni Soviet, negara adidaya Uni Soviet Amerika, ya kan? Uni Soviet tinggal satu negara adidaya. Ternyata hanya munculkan lagi satu negara adidaya baru, yaitu Cina. Sehingga sekarang yang menguasai seluruh dunia ini golongan kafir, Cina dan Amerika. Benar enggak, Pak? Benar. Nah, Bapak-Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, waktu itu Amerika dipimpin oleh Donald Trump, Cina dipimpin oleh Xi Jinping sampai sekarang. Dan ini dipidatokan oleh Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia, yang umurnya waktu itu 93 tahun. Dr. Mahathir Mohamad pidato, ini Pak, pidato di depan seluruh dunia Islam, termasuk dari Indonesia, di Kuala Lumpur. Salah satu yang patut kita garis bawahi, kata beliau, the Jews rule this world by proxy. The Jews rule this world by proxy. Jadi Jews, ya, itu untuk menguasai dunia lewat proxy. Jadi tangan kanannya, kita skor adzan Isya. Jadi tangan kanan, tangan kirinya adalah Cina. Kita skor dulu adzan Allah, kita lanjutkan bahasan kita. Terakhir tadi sudah saya sampaikan bahwa sebagaimana tadi proxy, jadi bonekanya Yahudi itu ada dua, tangan kanannya, tangan kirinya Cina. Itu proxy Yahudi. Kita sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atajiduna asyadan nas adawatan lil ladzina amal yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh kalian akan menyaksikan orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap hamba-hamba Allah yang mukmin, kata Allah, dan orang-orang musyrik. Dan itu nyata. Kita bisa menyaksikan. Nah, tadi kan sudah saya sampaikan. Dua proksi yang untuk memusuhi kaum muslimin lebih khusus di Indonesia, sekarang tidak menggunakan militer, tapi lewat senjata biologis. Ini. Tujuannya apa? Untuk depopulasi, pengurangan jumlah penduduk. Ya. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di Indonesia, ini ada gerakan Syria, gerakan rahasia yang ada di Indonesia. Nah, sekarang pemerintah mendata orang Yahudi di Indonesia. Sampai data statistik tahun 2000 itu jumlahnya 5 ribuan. Jadi rata-rata Yahudi keturunan Belanda dan Yahudi keturunan Irak. Mayoritas berada di Minahasa, Sulawesi Utara, Manado. Bahkan Bapak Ibu bisa lihat ya, di Minahasa mereka bikin menorah besar sekali. Dan itu disupport oleh Pemda, pemerintah daerah Minahasa. Itu simbol Zionisme Yahudi. Bahkan dari Minahasa, itu minta supaya agama Yahudi diformalkan di Indonesia.
diterima di Indonesia. Nah ini. Jadi kan luar biasa. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah, program rahasia yang ini sekarang kita tidak tahu, Pak. Itu yang sering disebut dengan Codex Alimentaris. Artinya apa? Program membunuh umat Islam di Indonesia secara pelan-pelan. Itu dampaknya 50 tahun. Lewat apa? Makanan dan minuman. Itu namanya program Codex Alimentaris. Fluoride, MSG, dan aspartam. Itu. Luar biasa. Sampai akhirnya korbannya siapa? Menteri Kesehatan. Profesor Dr. Siti Fadila Supari. Beliau satu-satunya Menteri Kesehatan yang berani melakukan perlawanan terhadap program Codex Alimentaris. Beliau pakar vaksin, pakar virus. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya tokoh-tokoh dari komandan-komandan keamanan Amerika yang pusatnya di Pentagon, beberapa senator Amerika datang ke Indonesia, minta kepada Presiden SBY supaya Bu Siti Fadila Supari diberhentikan dari Menteri Kesehatan. Jadi ternyata untuk menggoncang Amerika itu cukup dengan seorang ibu. Jadi nggak perlu Kopassus. Cukup dengan seorang ibu dengan tulisan agenda hariannya diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Goncang Amerika. Terbongkar. Bahkan beliau melakukan sidak di Laboratorium Angkatan Laut nomor 2. Yaitu di sebelah gedung percetakan keuangan negara. Ini kalau wartawannya 10 gitu. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi akhirnya Bapak, Bu Siti Fadila Supari langsung menutup Laboratorium nomor 2 milik Amerika. Kenapa? Begitu beliau sidak, ternyata apa, Pak? Di dalamnya diciptakan senjata-senjata biologis. Itu beliau bayangkan kalau itu disuntikkan di pipa PDM Jakarta, berapa juta manusia yang mati. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Profesor Dr. Siti Fadila Supari ternyata terbukti. Ada pesawat charteran milik Argentina mendadak karena kerusakan mesin di Bandara Pudong, Cina. Dan tahunya di dalamnya ada 3 anggota CIA, Dinas Intelijen Rahasia Amerika Serikat. Terus ada 1 dari Indonesia, dari nomor 2. Kemudian 2 dari negara Eropa. Ternyata pesawat yang turun mendadak ini tadi di Bandara Pudong itu isinya virus, Pak, yang akan disebarkan lewat udara. Akan disebarkan di kawasan Afrika. Untuk apa? Membunuh orang Afrika. Ini. Jadi dampaknya itu besar, Pak, proyek Codex Alimentaris ini. Itu dokter-dokter melakukan riset, itu dampaknya itu 40 tahun setelah itu. Nah akhirnya Dr. Gerrit Even, konferensi pers di Brussels, Belgia. Apa? Ternyata gerakan Codex Alimentaris itu bisa dilawan dengan tibun nabawi. Sehingga akhirnya Dr. Gerrit Even, itu tokohnya Zionis Yahudi di Brussels, Belgia, marah dia, bahwa gerakan tibun nabawi itu teroris. Jadi kalau kita minum madu, itu teroris. Kita minum habatus sauda, teroris. Kita minum minyak zaitun, teroris. Kita minum air zam-zam, teroris. Kita bekam, sarai, teroris. Itu. Oleh karena itu, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Profesor Dr. Siti Fadila Supari, baru saja, saya undang ke Malang. Ditanya oleh jamaah, Bu, bagaimana tentang vaksin? Saya menolak. Coba, mantan Menteri Kesehatan. Beliau tolak vaksin. Kenapa? Itu berbahaya bagi tubuh kita. Allah sudah ciptakan imun itu sudah ciptaan Allah, jangan diganggu. Gitu. Nah, bagaimana, Bu, yang sudah terlanjur sampai vaksin apa booster dan sebagainya itu? Ya kan? Bagaimana yang sudah terlanjur? Apa sarannya Bu Profesor Dr. Siti Fadila Supari? Seminggu yang lalu saya undang di Malang. Ibu Nabawi. Minum madu. Minum habatus sauda. Minyak zaitun. Air zam-zam. Bekam syar'i. Insya Allah itu akan jadi penetral dari vaksin yang sudah dimasukkan ke tubuh